I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan, nama saya Dea Febrinti Tandung. Saya adalah salah satu mahasiswa Stikes Tanda Toraja, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit asma. Asma adalah masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernafas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Seseorang yang mengidap asma biasanya mengalami beragam gejala seperti sesak dada, batuk terutama di malam hari atau dini hari, sesak napas, dan juga megi yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Pola gejala pada setiap pengidap asma pun tidak berbeda, meskipun pola gejala yang paling umum yakni datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama, mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek, dipicu oleh olahraga, alergi, udara dingin, atau karena tertawa atau menangis. Lebih buruk di malam hari atau di pagi hari. Bakteri yang berasal dari debu sering memicu utama penyakit asma. Bakteri tersebut bernama endoksotin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di kamar mandi, yang menimbulkan gejala asma. Faktor risiko lain yang dapat memicu penyakit asma antara lain rokok, bulu binatang, misalnya bulu kucing, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia, aktivitas fisik, infeksi paru-paru dan saluran pernapasan bagian atas, dan juga emosi yang berlebihan atau tertawa terbahak-bahak atau menangis yang berlarut-larut. Alergi makanan juga seperti kacang-kacangan. Asma adalah penyakit yang dapat menimpa segala usia. Namun hingga kini penyebab utama asma belum diketahui secara pasti. Kendati demikian, pengidap asma terbukti memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru terkena iritasi, maka otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Kemudian produksi dahak meningkat sehingga membuat pengidapnya kesulitan bernapas. Pada anak-anak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya saat memasuki usia remaja. Namun, anak-anak memiliki gejala asma yang cukup berat. Kondisinya bisa bertahan atau muncul kembali di masa mendatang. Ada 2 hal yang perlu dilakukan dalam pengobatan asma, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, pengidap asma perlu disiplin menjalani pengobatan dengan dokter agar asmanya tetap terkendali. Di samping melakukan pengobatan, pengidap juga harus menghindari hal-hal yang dapat memicu kekambuhan. Kedua, dokter biasanya merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Meskipun terjadi serangan asma dengan gejala yang semakin parah, meskipun sudah melakukan penanganan dengan inhaler maupun obat, maka perlu ditindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga membahayakan nyawa pengidapnya. Masalah paru yang satu ini adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup yang sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan langkah-langkah. Yang pertama, mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, meningkatkan anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Yang keempat,
menggunakan obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Dan yang kelima, memonitori kondisi saluran pernapasan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.